Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dalvani dari kelas 10 DP 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang IPAS, yaitu bentuk interaksi keruangan dan kerjasama antar negara. Bentuk interaksi keruangan melibatkan pergerakan manusia, barang, serta gagasan atau ide antara lain sebagai berikut. A. Perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengkomendasi pergerakan orang lain satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Jenis migrasi meliputi hal berikut. 1. Imigrasi, yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. Yang 2. Imigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. Yang ketiga, urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. Yang keempat, ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dan kota kembali ke desa. 5. Transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antara pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. Yang 6. Evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lain di suatu wilayah. Yang ketujuh, sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lainnya yang mengharuskan menginap di tempat tujuan. Yang kedelapan, komunitasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antara ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya pertukaran informasi di antara lain sebagai berikut. 1. Siaran televisi yang menyalurkan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. 2. Streaming. Berbagai platform streaming di dunia internet memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. Yang ketiga, website merupakan jejaring dunia maya yang saling terhubung di dunia internet melalui mesin pencarian search engine. Seorang dapat dengan mudah mencari ide sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, marketplace merupakan tempat bertemu penjual dan pembeli di dunia maya. Kehadiran internet mengubah interaksi ruang dari aktivitas fisik ke aktivitas maya dalam bentuk marketplace. Transportasi, bentuk interaksi antara ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lain, antara lain sebagai berikut. 1. Perdagangan internasional, ekspor dan impor. 2. Pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah lain. Yang kedua, yaitu kerjasama antar negara. Upaya pelaksanaan sistem perpolitikan luar negeri Indonesia sebagai amanah falsafah ideologi Pancasila dan landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indonesia berperan aktif dalam membina hubungan dengan negara-negara lain. Hubungan luar negeri Indonesia secara resmi telah dimulai sejak negara Indonesia berdiri, yaitu 17 Agustus. 1. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antara dua negara yang terdapat aktivitas timbal balik kedua belah pihak negara tersebut. A. Motif kerjasama. Kerjasama
bilateral umumnya timbul didasarkan oleh motif dan kepentingan masing-masing negara yang terlibat. Tiga motif utama yang menjadi pertimbangan sebuah negara melakukan hubungan bilateral yaitu sebagai berikut. Satu, menjaga kepentingan nasional. Sebagai contoh, saat Indonesia mengalami gagal panen dan kelangkapan pangan sehingga kebutuhan pokok masyarakat tidak tercukupi. Dengan adanya kerjasama dengan bilateral antar negara, Indonesia dapat melakukan impor bahan pokok tersebut dari negara-negara yang mengalami surplus. Dua, menjaga perdamaian. Kerjasama bilateral merupakan salah satu cara untuk menjaga perdamaian karena suatu negara tidak mungkin berperang dengan negara sahabat. Oleh sebab itu, semakin banyak negara yang saling mengadakan kerjasama bilateral, semakin erat pula jaring-jaring konektivitas antar negara yang akan memperkokoh situasi keamanan dunia. Yang ketiga, kesejahteraan ekonomi. Kerjasama akan mendatangkan manfaat secara ekonomi melalui perdagangan ekspor impor dan manfaat ekonomi lainnya. Contohnya donasi bagi negara miskin atau pinjaman lunak dan hibah. Negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia. Beberapa negara yang telah menjalin kerjasama bilateral dengan Indonesia, negara-negara tersebut dapat Anda lihat dengan memindai kode QR di samping. C. Bidang kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara lain terus ditingkatkan di berbagai bidang di antara sebagai berikut. 1. Kerjasama bidang hukum merupakan kerjasama yang bersangkutan dengan masalah hukum di antara dalam bentuk Interpol, perjanjian ekstradisi, dan pertukaran tahanan. Kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara di suatu kawasan yang umumnya mendekatkan tujuan utama kerjasama tersebut adalah untuk memajukan dan memperkokoh eksistensi negara yang berada pada suatu kawasan. Contoh kerjasama bidang regional. 3. Kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara pun kelompok. Kerjasama tersebut terlibat berbagai dalam kewilayahan. Pemeriksaan bangsa-bangsa United Nations, World Trade Center Organization, WTO, International Monetary Fund, IMF, Organisasi of Islam Conference. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.